Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga pagi ini kalian diberikan kesehatan ya. Pelajaran tema kita masih membahas tema 8 subtema 3 ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan IPS, yaitu mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk materinya itu ada di buku Bupena Jilid 5D. Kalian bisa buka di halaman 67. Di sana materinya silakan kalian baca, pahami, dan juga simak video singkat berikut ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lantas, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Seperti pada gambar ini ya. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang maupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti pada gambar, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen pun dapat segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti pada gambar ya, yaitu memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi produksi adalah petani yang memproduksi beras, kemudian beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang, dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk tugas temanya, coba kalian amati kegiatan produksi, distribusi, dan ataupun konsumsi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatan kalian itu di dalam tabel ya. Jadi kalian nanti buat tabel di buku tulis seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian tuliskan untuk kegiatan produksi itu ada nama pekerjaan, kegiatan yang dilakukan, dan juga barang yang dihasilkan ya. Kalau kegiatan distribusinya itu kalian harus mengamati nama pekerjaannya apa, kegiatan yang dilakukannya apa, dan juga bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kalau kegiatan konsumsi, kalian harus menuliskan
kegiatan yang dilakukannya apa, terus peran dalam kegiatan ekonominya seperti apa, dan apa manfaat dari kegiatan yang dilakukan pada kegiatan konsumsinya itu ya. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh biar kalian lebih memahaminya. Nah, di sini Ibu contohkan, misalkan nih kegiatan produksinya, di sini Ibu pilih nama pekerjaannya ada peternak ayam ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh peternak ayam itu apa? Nah, kegiatannya adalah memelihara ayam menjadi ayam pedaging atau ayam untuk dikonsumsi ya. Nah, kemudian barang yang dihasilkan dari peternak ayam adalah apa? Pasti barangnya adalah ayam pedaging. Nah, kemudian di kegiatan distribusinya di sini Ibu pilihkan nama pekerjaannya penjual daging ayam. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh penjual daging ayam itu apa? Nah, pastinya dia akan menjual potongan daging ayam ke masyarakat ya. Nah, kemudian peran dalam kegiatan ekonominya. Perannya adalah sebagai penyalur kebutuhan daging ayam. Nah, lalu kegiatan konsumsinya. Di sini Ibu berikan contoh, misalkan kegiatan yang dilakukannya itu pembeli daging ayam ya, atau membeli daging ayam. Nah, kemudian peran dalam kegiatan ekonominya, kalau membeli daging ayam ngapain sih? Untuk apa sih? Nah, perannya adalah untuk mengkonsumsi daging ayam atau bisa juga mengolah daging ayam itu menjadi makanan siap santap ya. Nah, kemudian manfaat dari kegiatan konsumsi ini apa ya? Manfaat dari kegiatannya apa? Nah, pastinya kalau kita membeli daging ayam, manfaatnya adalah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya buat makan ayam. Nah, kemudian selain itu, kalau kita membeli daging ayam, itu juga bisa bermanfaat untuk penjual daging ayamnya dan peternak ayamnya, sehingga mendapatkan pemasukan atau mendapatkan uang dari para konsumennya atau para pembeli daging ayam tersebut ya. Nah, itu untuk kegiatan konsumsi. Nah, sekarang untuk tugasnya silakan kalian amati 3 kegiatan ekonomi lain yang ada di tempat tinggal kalian ya, di sekitar tempat tinggal kalian. Mulai dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, sampai dengan kegiatan konsumsinya. Seperti apa kegiatannya kalian amati ya. Lalu kalian buat tabelnya seperti ini ya, dan juga kalian isi. Nah, cukup sekian ya dari penjelasan pelajaran tema hari ini. Mungkin itu saja. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.